Pemirsa, sebelum melanjutkan perbincangan dengan Bapak Samuel, saya akan sedikit membacakan data yang telah dirangkum oleh tim IDX Channel untuk Anda lewat infografis berikut ini. Kita masuk ke grafis yang pertama, pemirsa, di mana ini terkait dengan profil dari PT Trinity Dynamic Tbk. Nah, profil PT Trinity Dynamic Tbk ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada hari ini 10 Juni 2021 dengan kode emiten TRUE, dan Trinity sendiri melepas saham sekitar 1,5 miliar saham ya, atau sekitar 20% dari modal ditempatkan. Kemudian PT UOB Kaihian Sekuritas juga sebagai underwriter, dan harga saham yang ditawarkan ini kepada publik sekitar Rp100 per saham. Kemudian dengan harapan dana hasil IPO-nya ini bisa diraih sekitar 151,4 miliar rupiah. Kemudian kita masuk ke grafis yang kedua, pemirsa, di mana ini terkait dengan penggunaan dana penawaran umum perdana saham dari PT Trinity Dynamic Tbk. Di mana dari dana segar yaitu sekitar 151,4 miliar rupiah, ini sekitar 22,8 miliar rupiah akan digunakan untuk pelunasan pembelian ruang kantor. Selain itu sekitar 91 miliar rupiah akan digunakan untuk pembayaran pembelian tanah perumahan di Batam. Dan selanjutnya sekitar 37,6 miliar rupiah ini akan digunakan untuk modal kerja bagi perseroan. Maaf. Ya, selanjutnya kita masuk ke grafis yang ketiga, di mana ini kepemilikan saham dari PT Trinity Dynamic Tbk sesudah IPO begitu ya, di mana ada PT Perintis Trinity Property Tbk, kemudian PT Agung Perkasa Investindo, selain itu ada PT Panca Agung Gemilang, kemudian ada PT Karisma Investasi Berjaya, PT Valtos Globalindo, kemudian dari masyarakat ya, tentunya juga dianggap telah memiliki saham dari PT Trinity Dynamic Tbk, dan terakhir juga ada dari Vincent Yo. Dan kita masuk ke grafis yang keempat, di mana terkait dengan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas dari PT Trinity Dynamic Tbk, pemirsa. Di mana untuk aset sendiri ini telah mencapai sekitar 963,117 miliar rupiah. Ini berdasarkan data pada 31 Desember 2020. Kemudian juga untuk liabilitas sendiri sekitar 788,192 miliar, dan untuk ekuitasnya sendiri ini berada di kisaran 174,625 miliar rupiah. Ya, dan masih terhubung bersama saya di studio dengan Bapak Samuel Stepanus selaku Presiden Direktur dari PT Trinity Dynamic Tbk. Ya, Pak Samuel, tadi menyambung pembicaraan di segmen sebelumnya bahwa Pak Samuel menyatakan bahwa ada kenaikan kinerja properti akibat adanya stimulus dari pemerintah. Nah, ini sebenarnya pengaruhnya sebesar apa sih, Pak? Jelas, Pak? Silakan, Pak. Kapan mau mulai? Tahu. Iya, baik Pak Samuel. Ya, pemirsa, memang jika kita cermati lebih jauh lagi, di tahun 2021 ini pemerintah juga telah memberikan beberapa stimulus bagi sektor properti. Di antaranya ini adalah relaksi pajak pertambahan nilai ya, atau PPN untuk rumah tapak dan juga rumah susun, pemirsa, yang dimulai dari bulan Maret hingga Agustus 2021. Artinya ini memang berlaku sekitar 6 bulan. Di mana relaksasi pajak berupa PPN ini diperuntukkan bagi rumah dengan harga maksimal di 2 miliar rupiah. Artinya pemerintah ini membebaskan PPN sekitar 100% ya bagi rumah dengan harga maksimal 2 miliar rupiah. Dan tentunya sudah tersambung bersama saya di studio ini dengan Bapak Samuel Stepanus selaku Presiden Direktur dari PT Trinity Dynamic Tbk. Ya, Pak Samuel. Ya, Bu. Ya, menyambung pembicaraan kita di segmen sebelumnya, tadi Bapak juga sempat menyampaikan bahwa dengan adanya stimulus dari pemerintah ini sangat berpengaruh ya terhadap kinerja dari sektor properti di tahun 2021. Nah, sebesar apa sih Pak pengaruhnya ini, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi terima kasih Bu atas pertanyaannya. Nah, jadi sebenarnya di tahun 2021 ini, di awal Januari dan Februari,
kami dalam penjualannya sudah merasakan peningkatan yang luar biasa dibandingkan tahun 2020, yaitu lebih dari 50%, karena kita sudah melihat kondisi pandemi COVID sudah mulai meredah di Indonesia dan juga vaksin sudah mulai dijalankan. Nah, kemudian pemerintah memberikan free PPN dari bulan Maret sampai dengan Agustus, itu termasuk penjualan Januari Februari. Tetapi bagi konsumen yang mereka bisa bayar di bulan Maret sampai dengan Agustus tahun ini, itu mereka akan dikenakan free, ya, zero PPN. Nah, itu sangat membantu kepada para konsumen, dengan catatan kami selaku developer harus mengadakan serah terima kepada mereka dalam jangka waktu ini, di dalam waktu 8 bulan ini sampai dengan Agustus. Nah, kami sendiri merasakan dampak yang luar biasa positifnya dari stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah. Jadi dari Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2021 dibandingkan Januari 2020 sampai dengan Mei, itu lonjakan penjualan kami itu melebihi 300%. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat konkret, sangat nyata, dan kami sangat berharap juga bahwa pihak pemerintah bisa mempertimbangkan bagaimana stimulus ini bisa sampai dengan akhir tahun 2021 ini. Karena kami mengerti dan kita semua juga tahu bahwa sektor properti ini sangat penting dan juga menggandeng lebih dari 174 sektor industri lainnya. Jadi dengan bangkitnya sektor properti, maka saya yakin akan memberikan multiplier effect untuk industri-industri lainnya. Jadi itu adalah dampak yang konkret, dampak yang positif dari apa yang sudah diberikan oleh pemerintah bagi pengembang maupun juga bagi konsumen. Baik Pak, jadi memang ketika adanya stimulus dari pemerintah ini mendorong kinerja perusahaan penjualan ini naik lebih dari 300%. Tapi jika kita kilas balik ke sedikit Pak ke tahun 2020 di mana adanya pandemi COVID-19 pertama kali ini, strategi apa sih yang dilakukan oleh perusahaan untuk survive gitu Pak di tengah pandemi COVID-19? Ya, memang di tahun 2020 itu adalah tantangan bagi kita semua, ya, khususnya para teman-teman developer di seluruh Indonesia, bukan hanya kami saja, karena dengan adanya pandemi COVID ini memang membuat market ini menjadi semakin mengecil. Maksudnya market ini semakin mengecil itu bukan berarti tidak ada konsumen, tetapi konsumennya jadi sangat selektif gitu. Jadi mereka hanya memilih siapa developer yang dapat dipercaya, yang berintegritas, yang menepati janjinya, memberikan kualitas yang baik. Nah, di saat seperti itu kami juga merasakan dampaknya itu dari sisi penjualan, karena di saat pandemi COVID ini kita tahu bahwa mungkin bisa lebih dari 70% semua sektor yang ada di Indonesia itu mendapatkan dampak negatif. Dampak negatif ini seperti misalnya mereka yang di PHK, terus bisnisnya bangkrut, ada yang mereka bisnisnya event organizer dan mereka tidak bisa jalankan bisnis. Bisnis restoran juga sangat sulit. Ya, bisnis hotel apalagi, itu sangat parah sekali. Nah, dengan kondisi seperti itu mempengaruhi penjualan kami selaku developer. Jadi masyarakat umumnya itu sangat tight, ya, mereka lebih baik pegang uang daripada berinvestasi. Jadi apa yang kami lakukan selama tahun 2020 itu adalah satu, tetap menjaga likuiditas. Itu penting sekali, menjaga cash flow kami dengan baik, menekan cost kami, termasuk dengan sangat terpaksa di dalam sejarah berdirinya Trinity Dynamic Tbk pertama kali kami melakukan adjustment dari salary yang diterima oleh para staf dan karyawan kami, ada yang adjustmentnya 20%. Itu pun termasuk saya selaku presiden direktur. Nah, itu salah satu langkah yang kami kerjakan. Nah, tetapi di sisi yang lain kami juga sangat berhati-hati dalam investasi. Jadi di tahun 2020 itu kami tidak ada ekspansi sama sekali. Jadi likuiditas kita jaga dengan baik, kami selesaikan proyek yang sudah kami janjikan, dan kami bersyukur The Smith pada akhir tahun 2020 itu sudah bisa diserah terimakan, sudah mulai diserah terimakan di akhir tahun 2020. Jadi yang kami lakukan selama pandemi ini adalah just be able to survive, ya, untuk bisa tetap mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, dan kami sangat bersyukur selama tahun 2020 ini tidak ada satupun karyawan atau staf yang kami PHK. Ya, Baik, jadi Pak. kalau saya melihat itu menjadi landasan yang kami lakukan selama di tahun 2020 ini.
Ya baik, tadi Pak Samuel juga sempat menyebutkan bahwa di tahun 2020 ini konsumen jadi lebih selektif ya dalam memilih developer. Nah tapi mungkin dari segmen perumahannya sendiri ini yang masih banyak diminati ketika ada pandemi ini, segmen perumahan yang seperti apa Pak? Rumah tapak atau apartemen mungkin atau seperti apa? Ya, jadi secara keseluruhan memang mendapatkan dampak yang negatif. Tetapi saya juga karena juga adalah bendahara umum di real estate Indonesia, banyak dari teman-teman tidak pasti mendapatkan dampak yang negatif, khususnya untuk rumah tapak, rumah subsidi ya, yang FLPP. Nah itu perkembangannya masih stabil. Ya bahkan seperti kita tahu di Citra Maja, mereka itu dalam 1-2 tahun ini menjual lebih dari 18.000 rumah, Bu. Jadi tidak semua properti developer yang kena dampak negatif. Khususnya untuk kelas menengah ke bawah tetap ada marketnya. Karena kita tahu bahwa dari ketiga kebutuhan primer manusia, sandang, pangan, dan papan, ya properti atau perumahan merupakan papan, ya yang sangat penting. Dan juga kita tahu di negara kita masih ada terjadi backlog lebih dari 11 juta. Dan kita tahu juga bahwa pertambahan penduduk Indonesia dalam 1 tahun itu 3,5 juta penduduk. Sedangkan di tahun lalu, tahun 2020, kami secara keseluruhan seluruh developer di Indonesia mencapai lebih dari 1 juta rumah. Tetapi itu pun masih kurang daripada pertambahan populasi, yaitu 3,5 juta. Nah, oleh sebab itu, di tahun 2020 itu kami sangat bersyukur juga bagi para teman-teman developer yang lain, karena ini adalah kebutuhan primer, jadi kelas menengah, rumah subsidi, ya, rumah tapak, itu pertumbuhannya masih baik, ya masih stabil penjualannya, jadi masih survive dengan baik, yaitu sebagai salah satu sisi positifnya di saat pandemi COVID-19. Ya baik, jadi memang rumah tapak ini ternyata juga masih diminati oleh masyarakat, terutama rumah tapak untuk kelas menengah bawah begitu ya Pak. Tapi Iya. di sisi lain dengan adanya stimulus dari pemerintah ini, apakah perseroan optimis begitu Pak ke depannya terhadap kinerja dari sektor properti sendiri? Nah dari Bapak ini seperti apa? Melihat proyeksi pertumbuhan sektor properti ke depannya seperti apa? Iya silakan Pak. Iya. Baik, sepertinya pemirsa sayang sekali koneksi saya terputus begitu ya dengan Bapak Samuel dan kita akan kembali lagi. Saya akan membahas terkait dengan kinerja properti di segmen berikutnya begitu. Ya.